Oke baik, jadi di dalam dunia medis kita memang mengenal yang namanya DILI atau Drug Induced Liver Injury, di mana hal ini merupakan kondisi kerusakan hati yang disebabkan oleh adanya konsumsi obat. Baik obat yang diresepkan oleh dokter, obat bebas, suplemen, bahkan herbal. Karena pada dasarnya memang semua obat yang kita konsumsi itu akan dimetabolisme di hati. Jadi, dalam proses metabolismenya bisa nih terbentuk metabolit atau senyawa-senyawa toksik yang bisa berpotensi untuk menyebabkan kerusakan hati itu sendiri. Diri ini memang cukup sering terjadi, tapi sayangnya seringkali tidak terdiagnosa. Nah, secara global prevalensinya sendiri itu berkisar antara 14 sampai 24 kasus per 100.000 orang per tahunnya, dan menjadi penyebab yang cukup sering nih untuk gagal hati akut di berbagai negara. Nah, yang menjadi perhatian khusus nih Sobat Sehat semuanya, bahwa di Indonesia sendiri belum banyak nih data yang mendokumentasikan terkait DILI ini, padahal penggunaan obat bebas, jamu, suplemen itu kan sangat tinggi. Jadi sangat memungkinkan apabila mungkin kejadian ini lebih besar daripada yang kita perkirakan. Oke, jadi memang sesuai namanya ya, DILI yaitu drug induced. Jadi memang DILI ini disebabkan oleh konsumsi obat. Nah, menurut data nih Sobat Sehat semuanya, lebih dari 70% DILI ini terjadi pada pasien yang mengkonsumsi obat-obatan sintetik. Dan terjadinya ini bervariasi antara hari ketiga sampai ke-15. Sedangkan pada pengguna obat-obatan herbal, insidennya jauh lebih kecil, yaitu hanya 1-2% pasien yang terkena DILI. Nah, munculnya itu juga lebih lambat, yaitu di hari ke-61 sampai hari ke-75. Nah, tapi yang perlu menjadi catatan nih Sobat Sehat semuanya, potensi terjadinya DILI pada individu itu nggak semerta-merta ketika kita konsumsi obat tertentu, itu pasti akan terjadi DILI. Jadi ada beberapa hal nih yang menjadi faktor penyebab efek toksik nih dari suatu obat terhadap hati. Misalnya ketika kita mengkonsumsi obatnya dengan dosis yang tidak tepat. Jadi kita konsumsi obatnya itu lebih dari dosis yang dianjurkan oleh dokter. Atau yang kedua itu ada durasi pemakaian. Jadi ada beberapa obat yang memang harus digunakan nih dalam jangka panjang, dan dalam periode tertentu obat ini dapat menimbulkan efek kumulatif toksik pada hati. Dan yang terakhir, tidak terlepas juga dari kondisi individu masing-masing, di mana misalnya individu tersebut ada riwayat penyakit hati sebelumnya, mungkin faktor usia ataupun faktor gaya hidup seperti merokok dan lain sebagainya. Nah, jadi jangan karena semerta-merta ada penelitian yang menyatakan obat sintetik itu lebih menyebabkan DILI dibandingkan obat herbal, jadinya Sobat Sehat semuanya itu langsung stop nih konsumsi obat dari dokter. Jangan ya, karena kembali lagi nih, DILI itu disebabkan dari bagaimana sih kita mengkonsumsi obat tersebut, dan kembali lagi ke faktor individunya masing-masing. Jadi memang ada beberapa contoh obat yang mungkin Sobat Sehat ini udah familiar nih semuanya, tapi ternyata bisa juga menyebabkan efek toksik ke hati. Nah, salah satunya itu ada paracetamol atau acetaminophen, di mana obat ini kita gunakan untuk mengatasi nyeri dan juga demam nih Sobat Sehat semuanya. Nah, obat ini itu tidak berbahaya jika dikonsumsi pada dosis yang dianjurkan, tapi bisa menimbulkan efek toksik pada dosis yang berlebihan, yaitu ada nih jurnal penelitian yang menyatakan bahwa subjek sehat yang diberikan dosis 4 gram paracetamol atau acetaminophen diketahui dapat menyebabkan peningkatan kadar enzim hati yang menandakan bahwa sel-sel hatinya itu mengalami kerusakan. Nah, selain paracetamol, ada juga nih obat yang
berpotensi untuk menyebabkan DILI, yaitu obat anti tuberkulosis. Nah, menurut jurnal terbaru nih tahun 2025, prevalensi pasien TB yang mengalami DILI itu berkisar antara 2 hingga 28%. Di mana gejalanya itu dapat terlihat dari 2 bulan pertama sejak pasien tersebut mengonsumsi obat TB. Sehingga bagi para pasien TB ini penting nih untuk melakukan pemantauan fungsi hatinya. Nah, jadi bahaya dari DILI ini memang cukup bervariasi nih sobat sehat semuanya, dari yang ringan hingga yang serius. Nah, PR-nya adalah dalam kasus yang ringan, DILI ini seringkali tidak menimbulkan gejala awal. Namun perlahan-lahan bisa nih muncul tanda-tanda seperti mudah lelah, kemudian nafsu makannya itu menurun, kondisi mual muntah, ada nyeri perut di bagian kanan atas atau di bagian hati, dan juga mungkin kulit atau matanya itu menguning, dan juga warna urin dan fesesnya itu berubah. Nah, serta yang terakhir itu tentunya ada peningkatan kadar enzim hati seperti SGOT dan juga SGPT. Nah, jadi yang membuat bahaya sebenarnya itu karena DILI seringkali tidak menimbulkan gejala spesifik nih di awal. Jadi, banyak orang yang telat menyadari bahwa hatinya itu ternyata sedang rusak. Nah, jika tidak ditangani, DILI ini bisa berkembang menjadi kondisi komplikasi yang cukup serius, misalnya hepatic encephalopathy, yaitu kondisi ketika hatinya itu sudah tidak mampu lagi menyaring racun dan racunnya itu menumpuk nih dan bahkan bisa mempengaruhi otak sehingga menyebabkan penurunan kesadaran bahkan hingga koma. Baik sobat sehat semuanya, jadi buat yang penasaran kira-kira gimana sih cara untuk mencegah dari DILI, yaitu yang pertama itu konsumsi obat sesuai dengan dosis dan juga aturan pakai yang dianjurkan oleh tenaga medis. Kemudian yang kedua itu hindari penggunaan beberapa obat ataupun suplemen secara bersamaan tanpa konsultasi terlebih dahulu nih dengan tenaga medis. Kemudian yang ketiga, harap melakukan pemantauan fungsi hati secara berkala, terutama jika sedang mengonsumsi obat-obatan jangka panjang, misalnya seperti obat anti-TB tadi. Dan yang terakhir, jika sedang mengonsumsi obat-obatan yang punya potensi nih toksik terhadap hati, bisa nih menggunakan suplemen tambahan hepatoprotektor namanya yang mampu melindungi sel-sel hati dari kerusakan. Nah, untuk yang bertanya-tanya nih, hepatoprotektor itu apa sih? Jadi, hepatoprotektor itu merupakan senyawa yang berfungsi untuk melindungi sel hati dari kerusakan dan juga membantu proses regenerasi sel hati serta meningkatkan mekanisme pengeluaran racun dari dalam tubuh. Nah, salah satu bahan alam yang terkenal nih sebagai hepatoprotektor adalah kurkuma longa atau yang familiar dikenal dengan nama kunyit. Jadi, kandungan utamanya itu adalah kurkumin, di mana kurkumin ini berperan sebagai antioksidan untuk melindungi sel-sel hati dari radikal bebas. Nah, sekarang ini nih banyak suplemen modern yang sudah mengandung ekstrak kurkuma ini yang sudah terstandarisasi dan juga termasuk kombinasinya dengan bahan herbal lain yang juga terbukti nih secara ilmiah untuk membantu menjaga kesehatan hati. Nah, suplemen seperti ini aman nih untuk dikonsumsi sobat sehat semuanya supaya bisa menjadi perlindungan nih tambahan untuk sobat-sobat semuanya agar terhindar dari DILI. Baik sobat sehat semuanya, jadi perlu diingat nih bahwa hati kita itu bekerja tanpa henti untuk menyaring racun dari tubuh kita, termasuk dari semua obat-obatan yang kita konsumsi. Jadi penting banget nih untuk menggunakan obat secara bijak. Harus menggunakan sesuai anjuran, tidak boleh sembarangan, dan juga jangan ragu untuk gunakan hepatoprotektor dari bahan alam. Dimana hepatoprotektor ini bisa menjadi langkah preventif untuk sobat sehat semuanya agar menjaga hati kita tetap sehat. Sekian dari saya, salam sehat.